Halo Mas Ramli. Halo. Jadi hari ini kita bakalan Q&A. Pertanyaan dari teman-teman yang udah respon di snapgram kita kemarin nih. Mungkin bisa kita langsung mulai kali ya. Yuk, langsung aja. Pertanyaan dimulai dari @febrian.art. Gambar helai rambut gimana Babe biar lebih mudah? Masih susah di bagian rambut nih. Mungkin bisa diawali sama Mas Ramli. Soalnya kemarin habis ada tips yang di-share di IG maupun YouTube-nya. Oke, aku dulu nih ya. Oke. Jadi gini, aku biasanya buat rambut itu mulainya di bagian gelap. Di bagian gelap pakai pensil karkoal. Jadi kalau kalian bisa, usahakan pakai yang karkoal aja. Hitamnya lebih pekat. Terus ini pertama aku dusel, sih? Arsir. Jadi pertama bagian gelap, diarsir dulu. Yang terang mungkin bisa diarsir juga, cuma tipis-tipis saja, nggak usah tebel-tebel. Setelah itu didusel buat ngeratain arsirannya. Setelah didusel, ditambahin pakai 8B Black Statler itu untuk membuat efek helaian rambutnya. Hasilnya santai aja sambil ngikutin jatuhnya arah rambut itu aja. Setelah ditambahin penyetelan itu, terus dibuat highlightnya pakai penghapus monozero, penghapus yang untuk pensil itu. Penghapus mekanik itu ya? Ya, yang bisa diisi ulang. Nah, setelah dihapus buat nyari efek lainnya itu didusel lagi sedikit-sedikit. Sudah, gitu aja sih step by stepnya. Sebenarnya nggak terlalu rumit ya. Ya, begitulah. Kurang lebihnya gitu. Mungkin dari Mbak Vi bisa nambahin. Kalau aku pribadi kayaknya lebih simpel. Tapi hampir sama. Serupa tapi tak sama ya. Iya mungkin ya. Jadi kalau aku itu cuma pakai 2B untuk sketnya dulu. Jadi aku sketch dulu untuk garis-garisnya, menyesuaikan sama ref sih. Terus setelah itu cari gelap terangnya. Cari gelap terangnya itu maksudnya kayak bayangannya di mana. Terus setelah itu bayangan dulu yang diarsir sama didusel. Seperti itu. Cari yang gelap dulu ya? Apa cari yang terang? Bagian yang gelap dulu. Biar dulu. mempermudah gitu sih sebenarnya. Ya, oke. Terus setelah didusel langsung sih dikasih highlight sesuai dengan referensinya, pakai penghapus mekanik monozero yang kayak masnya. Gitu sih, aku kayaknya lebih mudah. Tapi mungkin nggak terlalu detail banget. Tapi mudahlah untuk pemula. Ya, jadi step-stepnya hampir sama ya. Oke, jadi pertanyaan dari Mas siapa tadi? Dari Mas Febrian.art. Sudah terjawab ya. Jadi ini lanjut dari question box yang dari aku ya sekarang ya. Gantian. Nah, ini dari eka.yuni37. Gini isinya. Caranya dong yang lagi belajar ngelukis biar bagus kayak gitu. Nah, gimana tanggapannya buat Mbak Ovi? Gimana ya? Kalau untuk biar bagus
harus latihan, pasti harus latihan. Ya. Soalnya apalagi kalau yang aku pribadi kan aku memang nggak terlalu pintar-pintar banget, jadi pas-pasan lah. Master merendah. Jadi memang benar-benar butuh latihannya tiap hari, dan itu yang namanya proses. Jadi awalnya juga nggak bisa kayak gitu. Mungkin yang dimaksud itu yang di tampilan question box kemarin kali ya. Kita kan menampilkan gambar yang lumayan lah. Jadi mungkin dikira itu instan banget, padahal butuh banget yang namanya proses. Prosesnya latihan. Latihannya seperti apa? Yaitu kita belajarnya tiap hari. Belajar mulai dari anatomi, jadi sketch tiap hari anatomi. Kalau mau ke gambar potret loh ya, jadi anatomi wajah itu terus. Setelah itu kita mulai ke bayangannya dari mana, terus baru deh ke realis ya gitu. Ya. Nah, kalau Mas Romli ini gimana nih? Soalnya kan ini masak banget nih. Wah. Progresnya kelihatan banget soalnya. Enggak lah, biasa aja. Oh, merendah. Enggak usah berlebihan lah, Mbak. Jadi gini nih, kalau aku dulu pernah nanya ke beberapa seniman di kotaku lah. Nah, dari beberapa itu caranya sama. Caranya itu lab sketch. Jadi kayak lagi nyantai mungkin bisa gambar meja apa atau pintu atau apalah. Yang jelas itu lab sketch. Karena itu kalau berpengaruh banget. Bisa progresnya bisa cepat kalau sering latihan lab sketch. Jadi gambar langsung gitu ya? Iya. Objeknya nentuin ada di depan. Iya, soalnya kalau lab sketch nentuin gelaptarannya kan lebih sulit daripada lihat di foto itu. Jadi itu aja sih, sering belajar. Intinya belajar terus karena gimana? Karena semua ini nggak ada yang instan ya. Instan aja masih butuh proses. Quotes hari ini ya. Oh iya. Nggak ada yang instan, semua butuh proses. Yeah. Romli 2020. Oh. Ya, jadi mungkin begitu penjelasannya ya. Kurang lebihnya. Lanjut kali ya, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Yang dari aku ada @adilut_nabila. Nih tanya, alat pewarna lain yang bisa ngebantu mempertajam objek lukisan pensil apa, Kak? Mempertajam objek lukisan pensil. Apa nih Mas Romli? Saya dulu nih yang jawab nih. Kalau mempertajam warnanya mungkin ya yang dimaksud dia. Iya. Mungkin biar lebih pekat atau lebih kelihatan lah gelap terangnya kayak gitu kali. Kalau untuk mempertajam warna, merek pensil atau kualitas pensil sangat berpengaruh dalam mempertajam itu gambarnya. Ini dari beberapa ya yang pernah saya baca ya. Untuk pensil warna Faber-Castell klasik, kebanyakan kan pakai itu ya anak yang buat gambar itu. Nah itu untuk masalah pigmen warnanya lebih tajaman yang Faber-Castell klasik, cuma yang watercolor. Jadi di sana itu pigmen warnanya lebih tajaman, yang itu lebih banyakkan lah kadar pigmennya daripada yang biasa. Cuma kalau dibuat ngarsir dia lebih bertekstur, jadi agak kasar gitu daripada yang biasa. Udah gitu aja sih menurut gua. Kalau Mas Romli sendiri untuk warna
Warna yang pekat biasanya kalau dipakai di lukisannya sendiri pakai apa? Ini aku pakai pensil karkowal yang berbasis karkowal atau karbon. Bisa lebih pekat. Ya gitu sih. Kalau Mbak Afi sendiri gimana? Mungkin kalau ini dari pengalaman ya, pernah pakai gitu. Yeah. Jadi mungkin bisa pakai serbuk konte itu. Jadi tapi nanti teksturnya itu nggak kasar, tapi biasanya halus ya. Dan tapi bisa pekat kok kalau kita layer gitu. Yang konte powder itu kan yang konte powder gitu. Atau pakai serbuk oyan. Biasanya kayak di toko bangunan gitu. Ya, itu juga bisa. Itu kalau mau hasilnya memang halus. Nanti kalau detail itu bisa pakai penghapus mau didetailin. Terus habis itu ya pensil Karcel itu emang juga pengaruh sih. Bener kata Mas Romo tadi. Bisa lebih pekat ya. Terus habis itu apa lagi ya? Mungkin itu sih yang kayak lebih pekat. Mungkin kalau memang keterbatasan itu nggak bisa dicari, bisa pakai 8B gitu. Gitu sih kalau dari aku. Ya, ini cukup ya. Lanjut ke pertanyaannya dari aku. Ini ada pertanyaan dari @crystal_crazy. Gini pertanyaannya. Pensil yang recommended buat ngelukis apa, Bang? Nah, itu jadi Mbak Afi dulu aja ya, yang jawab gimana? Atau saya dulu? Aku dulu kali ya, soalnya kayaknya Masnya lebih tahu. Nanti biar kayak menambahi dengan banyak ya. Iya, silakan. Jadi kalau yang recommended itu mungkin untuk pemula kali ya. Apalagi aku juga masih pemula, itu pakainya merendah. Kita pakai bentar loh. Kita kalau aku pakai, kalau nggak Faber-Castell yang grafit itu dari yang 2B sampai 8B itu juga bagus. Terus sama Staedtler 2B sampai 8B dan 8B Black Staedtler itu juga bagus. Jadi itu sih yang biasanya aku pakai, dan mungkin lebih, kalau aku lebih nyamannya pakai yang di Staedtlernya. Mungkin kayak lebih smooth, terus lebih halus, terus kepekatan warnanya itu juga bagus. Gitu sih. Nah, tinggal nih Mas Romli. Ini yang tahu banyak. Biasanya Mbak Afi yang sering dipakai. Yang dipakai pensil yang sering dipakai. Staedtler. Yang apa? Yang pensil tingkatan berapa B? Yang paling sering? Yang paling sering itu ya 2B sih. 2B itu yang untuk biasanya kayak sketch gitu. Terus sama kalau nggak 7B ya 8B. Soalnya kalau di sini yang 8B-nya sendiri itu susah di Jombang ya. Itu agak susah. Jadi kayak agak di bawahnya pastinya biasanya. Gitu sih. Gantian Mas Romli yang lebih tahu daripada aku tentang pensil. Halo, apa nih? Gak jelas suaranya. Jadi pensil yang recommended ya. Kalau aku yang sering pakai itu ya sama sih, Staedtler itu. Staedtler, Conte, Meris, sama Lira. Itu cuma di awal-awal dulu pas baru banget belajar itu pakai Faber-Castell. Terus tahu Staedtler, pindah ke Staedtler, sampai sekarang masih Staedtler.
gimana ya, jadi untuk pensil ya, mungkin biasanya yang sering aku pakai itu pensil yang berbasis yang grafit. Untuk yang grafit itu pensil yang 5B. Pensil grafit itu mungkin kebanyakan yang dipakai teman-teman itu yang kalau kena cahaya dia akan mengkilat itu loh. Ya. Nah, biasanya yang dijual di ATK biasa itu ada gitu ya. Ya, kebanyakan yang itu yang grafit, yang pensil grafit. Terus yang karbon. Yang karbon itu yang setter black. Nah, itu kan berbasis karbon. Tapi untuk yang setter karbon yang biru juga ada sih, cuma itu produk lama itu. Dengar sih ini pensil yang karbon yang biru itu sudah nggak diproduksi lagi. Wah, terus, sayang banget ya. Terus sebagai gantinya dia ngeluarin yang settler black itu. Dengar sih gitu. Terus pakai pensil karkoal. Karkoal ini aku pakai karkoal meris yang soft. Itu terus sama konte juga enak banget itu. Kalau kena cahaya juga nggak gilap. Tapi kalau konte itu kalau dihapus susah ya Mas ya? Ya agak susah sih. Soalnya dia kan pekat warnanya. Ini yang konte Paris bukan? Ya, konte Paris. Itu kan kayak ada minyaknya dikit gitu kan ya. Nah, teksturnya itu agak gimana gitu ya. Bingung saya jelasin. Mungkin teman-teman bisa langsung coba. Jadi ada beberapa jenis pensil. Itu bisa dicoba semua. Untuk yang Ponte Pireneo itu, kalau nggak salah ya, itu basicnya itu karkoal cuma yang berbasis pastel, makanya dia beda kan daripada karkoal yang biasa. Nah, kalau nggak salah itu karkoal cuma yang pastel dalam bentuk pastel, jadi dia lebih halus. Nah, itu aja sih pensilnya. Udah terjawab. Lanjut ya. Dari aku yaitu ada @husainjauhari07. Jadi tanya nih, Mbak biasanya pakai dusel apa pakai brush? Oh mungkin pertanyaannya adalah Mbak biasanya pakai alat penduselnya mungkin paper stamp yang dimaksud atau pakai brush? Kalau aku ya pakai brush. Soalnya jarang banget aku pakai paper stamp dan aku nggak punya. Alat itu aku nggak punya, tapi pernah coba. Kalau aku pakai brush dan brush yang aku pakai itu pakai brush make up. Wah, ngerangkep. Jadi habis ngelukis buat muka, aduh ya ampun. Gak apa, biar tambah semong mukanya. Dan teman-teman mungkin bisa kali ya. Untuk pemilihan brush itu pokoknya brushnya yang lembut, pokoknya yang lembut aja sih. Mungkin bisa pakai brush untuk watercolor itu lembut, itu bisa tuh dipakai. Tapi sebenarnya itu teksturnya gimana? Mirip-miripan ya, mirip bersama ya pesan ya. Iya. Yang make up juga sama itu. Kalau aku pilih brush make up itu soalnya brush make up itu kan ada yang apa ya? Brushnya itu tebel. Jadi bisa kayak langsung objek yang besar itu bisa langsung ke brush gitu. Gitu sih kalau aku. Terus untuk yang kecil-kecil, maksudnya ke objek-objek kecil yang memang butuh dihaluskan, itu aku pakai cotton bud. Cotton bud ya. Cuma itu toh
Kalau Juara dari Mas Ramli sendiri gimana? Kalau aku sendiri ya bersama sih. Untuk dusel kebanyakan ya pakai brush tadi itu sama. Pakai brush. Kalau buat wajah pasti pakai brush itu. Kalau untuk bagian yang detail-detail kecil-kecil itu pakai paper stem. Cuma jarang banget sih pakai paper stem. Lebih banyak kan yang brush. Bagian wajah, bagian rambut juga pakai brush itu. Cuma kalau background, biasanya kadang kan lebar di background. Kalau pakai brush agak lama, jadi seringan pakai kuas. Kuas? pakai tisu, maaf. Apa perbedaan antara kuas dan brush? Itu tisanya. Salah. Untuk bagian background pakai tisu atau kapas juga hampir sama sih. Cuma jarang sih lebih dominan pakai brush itu. Udah itu aja. Kalau pakai brush apa nih, Mas? Soalnya kan kalau aku kan brush make up nih. Kalau Mas Ramli sendiri pakai brushnya pakai apa? Ini aku pakai brush yang ukuran 9. Produknya dari Lira. Oh, memang brush untuk lukis ya? Ya, memang khusus desain untuk lukis. Tapi sama aja sih, sama-sama untuk ya. menghaluskan gitu ya. Menghaluskan ya. Yang satu menghaluskan kertas, yang satu menghaluskan pipi ya. Mungkin segitu dulu kali ya untuk Q&A kita. Mungkin bisa dilanjut Q&A lain kali aja ya, gimana? Iya kali ya, jadi ada next part. Q&A part 2. Keren ya. Jadi teman-teman untuk yang pengen tanya-tanya lagi, nanti ketika kita bikin question box di Snapgram, cepet-cepet ya. Dan maaf untuk teman-teman yang pertanyaannya masih belum terjawab. Gitu ya Mas Ramli? Iya, gitulah. Oke, sekian dari kita. See you.